Pesawat kamu delay 4 jam. Maskapai kasih kamu Rp300.000. Tapi kalau gara-gara delay itu kamu gagal ketemu klien, kerugianmu bisa puluhan juta. Sekarang, seorang hakim Mahkamah Konstitusi angkat bicara. Katanya, ini tidak masuk akal. Selasa, 4 Agustus 2026. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perkara nomor 190 PUU Siksif 2026. Yang diuji, pasal 146, 170, dan 176 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Di sidang itu, terungkap mekanisme ganti rugi yang berlaku sekarang. Delay 30 menit sampai 1 jam. Penumpang dapat makanan ringan dan air mineral. Delay sampai 240 menit, atau 4 jam, baru dapat Rp300.000. Itu pun maksimal. Pemohonnya, Doris Manggalang Raja Sagala, Ferdinand Huta Heian, John Swarisinaga, dan kawan-kawan. Maskapai, termasuk Lion Group, hadir sebagai pihak terkait. Hakim Saldi Isra lalu menggambar satu skenario. Kamu terbang jam 8 pagi dari Jakarta. Rencananya tiba di Jogja jam 9. Dari bandara, kamu sudah hitung, jam 11 harus sudah ketemu klien. Atau jadi pembicara seminar. Atau jadi penguji di forum ujian. Lalu pesawat delay. Semua berantakan. Kerugiannya berapa? Bukan cuma tiket. Bisa kehilangan kontrak, kehilangan honor, kehilangan muka. Saldi bilang, potensi kerugian itu jauh lebih besar dari Rp300.000. Kalau penumpangnya sakit atau dalam kondisi darurat, delay bukan lagi soal uang. Ini soal keselamatan. Di persidangan, Saldi melontarkan 3 pertanyaan. Pertama, apa dasar penentuan besaran ganti rugi ini? Kedua, apakah lembaga perlindungan konsumen dilibatkan saat aturan disusun? Ketiga, apa yang sudah pemerintah lakukan untuk menyesuaikan ganti rugi dengan kerugian real konsumen? Dia bahkan menyebut, Mahkamah bisa mempertimbangkan agar setiap penyesuaian ganti rugi di masa depan wajib melibatkan perwakilan konsumen. Bukan cuma didikte maskapai. Yang lebih tajam, Saldi mempertanyakan pengawasan Kementerian Perhubungan. Kutipannya, yang seperti ini tidak bisa diukur dengan uang Rp300.000, Pak. Pesannya tegas. Pemerintah jangan hanya pro kepada perusahaan penerbangan. Konsumen juga harus dilindungi. Padahal ini bukan persoalan baru. Setiap tahun, ribuan penumpang kena delay. Dan aturan ganti ruginya masih dihargai segelas air mineral. Bandingkan dengan Eropa. Di Uni Eropa, regulasi ISI 261 memberi kompensasi €250–600 untuk penumpang yang delay. Sekitar 4–10 juta rupiah. Untuk delay yang bahkan lebih pendek dari 4 jam. Maskapai di sana membayar. Karena hak penumpang jelas, dan pengawasannya jalan. Indonesia tidak harus meniru persis. Tapi pertanyaannya, kenapa penumpang Indonesia dihargai jauh lebih murah? Kalau MK nanti memutuskan, ini bisa mengubah cara maskapai memperlakukan penumpang. Tapi kamu tidak perlu menunggu putusan untuk tahu hakmu. Simpan boarding pass. Catat waktu delay. Minta keterangan tertulis dari maskapai. Perlu? Laporkan ke Kementerian Perhubungan atau YLKI. Karena pada akhirnya, ganti rugi bukan soal kue dan air mineral. Ini soal menghargai waktu orang. Kalau video ini bermanfaat, subscribe. Dan komen di bawah, pernah kena delay berapa lama? Dapat kompensasi apa?